Sedikit cerita, saya punya amanah di orang sebesar 2,4 juta Mbak Mel. Pada saat itu saya belum ada uang buat membayarnya. Pada saat itu di hari pertama setelah ditagih saya langsung sholat duha Mbak Mel. Membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali sekali duduk, Masya Allah. Sholawat Jibrilnya 1000 kali setelah sholat fardu, Masya Allah Mbak Mel. Sorenya tiba-tiba saudara ngasih uang 50.000. Pada hari kedua saya sholat duha, membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 sekali duduk. Sholawat Jibrilnya 1000 kali setelah sholat fardu, sholawat fatihnya 3 kali plus yasin fadilah 41 kali setelah sholat maghrib. Masya Allah Mbak Mel, ibu saya tiba-tiba nelpon katanya dapat bonus tahun baru dari bosnya, terus dikirim ke saya 1,5 juta, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini cara. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku aku, ini bukunya ya, nih yang ini. Teman-teman bisa beli ke admin atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah kalau mau beli di Shopee ya. Di Gramedia juga ada, cuma memang ada beberapa yang udah pada habis gitu ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Amel di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel dari Jawa Tengah. Halo Mbak Amel, salam kenal ya. Saya mau menceritakan pengalaman sholawat yang saya rasakan. Sedikit cerita, saya punya amanah di orang sebesar 2,4 juta Mbak Mel. Pada saat itu saya belum ada uang buat membayarnya. Sebenarnya saya sudah kenal sholawat dari tahun 2020-an tapi belum konsisten. Setelah saya lihat video-video Mbak Mel di YouTube, saya mulai konsisten lagi dan gencar sholawat setiap hari agar cepat bisa dapat jalan keluarnya. Dan alhamdulillah Mbak Mel, berkat sholawat saya bisa membayarnya. Alhamdulillah. Pada saat itu di hari pertama setelah ditagih saya langsung sholat duha Mbak Mel. Membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali sekali duduk, Masya Allah. Sholawat Jibrilnya 1000 kali setelah sholat fardu, Masya Allah Mbak Mel. Sorenya tiba-tiba saudara ngasih uang 50.000. Pada hari kedua saya sholat duha, membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 sekali duduk. Sholawat Jibrilnya 1000 kali setelah sholat fardu. Sholawat fatihnya 3 kali plus yasin fadilah 41 kali setelah sholat maghrib. Masya Allah Mbak Mel, ibu saya tiba-tiba nelpon katanya dapat bonus tahun baru dari bosnya, terus dikirim ke saya 1,5 juta. Masya Allah. Hari ketiga tetap sama yang saya amalkan, tiba-tiba sorenya saudaraku yang satunya ngasih uang lagi 50.000. Hari keempat masih tetap sama Mbak Mel yang saya amalkan, Masya Allah. Begitu dahsyat sholawat, saya sampai merinding dan nangis Mbak Mel. Tiba-tiba bapakku telepon minta nomor rekening, saya ditransfer 1 juta. Nangis kejer saya Mbak Mel, begitu baiknya Allah sama hambanya. Satu lagi Mbak Mel, itu saya total jumlahnya kan 2,6 juta kan jadinya. Pas saya membayar amanah itu orang suruh bayar 2,4
2,1 aja. Yang awalnya 2,4. Saya langsung nangis dan berterima kasih sama orang itu. Masih sisa 400.000 buat pegangan dan jajan anak saya. Segitu dulu ya Mbak Mel testimoninya. Semoga Mbak Mel sekeluarga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Dan buat teman-teman semua, jangan lelah bersolawat, tetap semangat karena Allah Maha Baik dan juga tahu yang terbaik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Amel di Jawa Tengah. Mbak Amel ini punya utang teman-teman 2,4 juta. Punya utang ke orang. Ntar gue lupa. Ya jadi Mbak Amel ini punya utang 2,4 juta. Bingung nih, harus bayar, udah ditagih kan. Akhirnya coba deh baca sholawat. Tadinya sebenarnya udah kenal sholawat dari tahun 2020, cuma gak konsisten. Setelah bolak-balik liatin VT-nya Mbak Melisa di YouTube, akhirnya coba deh ikutan sholawat. Nah, Mbaknya baca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali sekali duduk pas abis sholat duha. Masya Allah, 1000 kali sekali duduk berapa lama itu? 2 jaman ya, 2 jam 3 jam tuh ya Allah. Baca dulu yuk sholawat Ibrahimiyah yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu 1000 kali. Kemudian sholawat Jibrilnya 1000 kali setiap habis sholat fardu. Masya Allah, hari itu juga tiba-tiba dapat transferan 1,5 juta dari ibu. Ternyata ibunya Mbak Amel dapat bonus. Dan Mbak Amel kebagian kecipratan 1,5 juta. Masya Allah. Besoknya begitu lagi. Baca sholawat Ibrahimiyahnya 1000 kali sekali duduk. Baca 1000 sholawat Jibril setiap habis sholat fardu. Kemudian baca Yasin Fadilah ya teman-teman ya. 41 kali. Bukan Yasin Fadilah tuh bukan baca Yasin selama 41 kali. Enggak ya. Kalian bisa searching deh Yasin Fadilah bagaimana bacaannya ya. Kemudian Mbaknya hari itu juga dapat rezeki 50.000 dari saudaranya, Masya Allah. Besoknya begitu lagi, diulang lagi ya, amalannya dikerjain lagi seperti kemarin. Baca salawat Ibrahimiyah 1000 kali sekali duduk dan seterusnya dibaca. Masya Allah, bapaknya telepon. Transfer 1 juta, bapak baru dapat rezeki, kecipratan lah. Mbak Amel 1 juta, Masya Allah ya. Jadi total udah dapat duit berapa tuh? 1.500.000 tambah 1 juta 2,5 ditambah 50 2.550.000. Dan gak cuma sampai di situ keajaibannya, mbaknya hubungin lah orang yang mau bayar utang, kan utangnya 2,4. Tapi kata yang ngutangin, udah kamu bayar 2,1 aja. Masya Allah, tabarakallah. Berarti masih ada sisa berapa duitnya? 2.550.000 dikurangin 2,1. Ayo hitung-hitung deh tuh ya. Aku juga mau hitung ah. Mbak Mel ngitung gitu aja karena memang lagi bingung ya. Sisa 3,5 gak sih? Bener gak sih? Ya, jadi masih ada sisanya 350.000 bisa untuk jajan anaknya. Masya Allah, jadi ini bisa ya diikutin sama teman-teman ya. Mana yang pada udah jatuh tempo. Coba deh baca sholawat. Baca sholawatnya jangan lagi sambil main-main. Bukan main-main ini maksudnya jangan gak serius. Ayo serius. Kalau perlu sediakan waktu khusus untuk bersolawat. Memang baca solawat boleh sambil aktivitas. Tapi kalau udah genting, udah ditagih sana sini butuh pertolongan Allah yang serius. Minta tolongnya. Buru-buru teman-teman kalau waktunya duha ya sholat duha. Habis sholat duha baca 1000 kali salawat Ibrahimiyah kayak Mbak Amel misalnya sekali duduk. Atau teman-teman baca munjiat 1000 kali sekali duduk. Atau adrikni atau apapun itu. Lakukan amalan yang tidak biasa. Maksudnya tidak biasa yang berat untuk dilakukan gitu loh. Yang orang-orang tuh kayaknya berat ngelakuinnya. Karena kan kita benar-benar butuh pertolongan banget kan.
Ya, jadi jangan teman-teman udah butuh banget pertolongan Allah, udah genting banget, udah ditagih sana sini, udah stres banget, terus bacanya asal-asalan. Maksudnya bacanya sambil aktivitas, bacanya seingetnya aja. Ya, bagaimana pertolongan itu mau datang secepatnya? Gitu loh. Ya berjuang dong teman-teman. Ini ikhtiar langit. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Mungkin ikhtiar buminya teman-teman sudah udah kerja di kantor. Teman-teman udah punya pekerjaan atau teman-teman pedagang. Nah, tambahin ikhtiar langitnya juga diseriusin. Atau teman-teman ibu rumah tangga atau teman-teman sekarang lagi di rumah nggak kerja, baru aja kena PHK atau baru aja resign. Ayo seriusin jarum langitnya. Jangan jangan santai-santai. Insya Allah deh teman-teman, luar biasa hasilnya, cobain. Baca sholawatnya dikhususkan gitu loh. Buat waktu khusus, waktu yang benar-benar khusus untuk bersolawat, untuk merayu Allah, untuk minta tolong sama Allah. Duduk di atas sejadah. Kalau lagi haid gimana Mbak? Ya kalau lagi haid nggak mungkin kan kita duduk di atas sejadah segala. Ya udah, yang penting kita bersih pakaiannya, kita duduk diem baca sholawat. Ya bisa ya teman-teman, bisa nggak kira-kira? Ya jadi teman-teman jangan ngeluh lagi kayak, kok bisa sih orang-orang dapat pertolongannya cepet banget. Aku mah mana nggak ada pertolongan. Coba teman-teman introspeksi diri, ngaca coba. Kira-kira perjuangannya udah sebanding belum sih sama permohonannya? Ya, ibaratnya kita beli barang nih. Harga 100.000, ada misalnya celana harga 100.000. Ada celana harga 50. Kan beda ya, harga 100 dengan 50. Jangankan 150, harga 100.000 celana dengan harga 1 juta celana pasti kan beda kan teman-teman. 1 juta banyak kita keluarin duit. Celananya mirip nih, sama, bentuknya sama, warnanya sama, modelnya sama gitu ya. Harga, gak usah celana deh, tas misalnya ya. Tas bentuknya sama, semuanya sama. Tapi yang satu harganya 10 juta, yang satu KW-nya harganya 1 juta. Percis, tapi pasti beda. Karena harganya juga beda. Ada harga, ada rupa. Sama juga dengan ikhtiar kita. Kita ikhtiarnya bener-bener luar biasa. Kencengin sholawatnya. Kita bangun malam, kita baca sholawat, kita baca Quran, baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai 20.000, sampai encok. Beda hasilnya sama yang baca sholawatnya misalnya ya sambil aktivitas ya 100-200 kali, beda, jauh beda. Ya kalau sama nggak adil dong. Ya masa yang baca 100 dengan santai dapat pertolongan hari itu juga, sementara yang sampai encok nggak dapat pertolongan, nggak adil, nggak mungkin. Ya yang namanya orang udah ikhtiarnya udah kencang banget, luar biasa usahanya, Allah tuh nggak bakal nyanyain. Cuman memang ada yang cepat, ada yang lama. Mau cepat mau lama tetap hasilnya beda. Beda, segala sesuatunya itu pasti sesuai dengan kepantasan kita. Segala sesuatunya tidak akan Allah mencurangi. Enggak, Allah enggak bakal nyurangin. Allah enggak bakal nyia-nyiain usaha hambanya, enggak bakalan teman-teman. Percaya deh. Ya, bukan percaya sama aku, percaya sama Allah. Ya. Aku mau lanjut tapi udah ngaji-ngaji ya, 8-10 menit. Aku mau lanjut tapi ini udah mau maghrib, udah ada ngaji-ngaji di masjid, kedengeran gak sama kalian? Ya pokoknya teman-teman semangat, baca sholawat, jangan lelah, jangan males. Jangan banding-bandingin pencapaian orang dengan pencapaian diri sendiri, jangan. Ya kita mesti ngaca, kita mesti introspeksi diri. Aku baru aja baca komentar di Facebook, kenapa sih Mbak? Aku semakin dekat sama Allah semakin diuji teman-teman. Kita namanya hidup tuh diuji. Rasulullah aja diuji, masa kita kagak mau diuji? Jangan ya kita bilang udah deketin Allah malah diuji, terus kita mau gak deketin Allah gitu biar gak diuji gitu. Iya, orang beriman mah memang harus diuji. Ya, tidak dikatakan beriman kalau kita belum diuji. Ya teman-teman nih, jadi kita jangan ngomong gitu lagi ya. Insya Allah bisa ya. Nggak berpikir seperti kenapa sih deketin Allah malah diuji. Teman-teman, Allah nggak butuh ibadah kita loh. Allah nggak butuh sholawat kita. Allah nggak butuh sholat kita. Nggak, sama sekali nggak butuh. Kita yang butuh Allah. Ya, jadi malu
kalau kita masih ngomong begitu. Karena udah mau maghrib juga, ada anak kecil main berisik, ada juga yang ngaji-ngaji ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton makin lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, semangat sholawatannya. Dan juga buat Mbak Amel, makasih testimoninya. Semoga semakin semangat ibadahnya, semakin semangat salawatannya, terkabul hajat-hajatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.